kembali di channel Tri. Untuk kesempatan kali ini saya akan berbagi sedikit tips bagaimana perawatan motor setelah turun mesin. Ini umum ya kawan-kawan, untuk sepeda motor. Semua jenis sepeda motor saya kira hampir sama kawan-kawan. Tapi sebelum itu, bagi kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu channel ini. Dan jangan lupa tekan tombol notifikasinya agar kalian dapat notifikasi saat saya unggah video terbaru saya. Oke kawan-kawan, langsung saja. Seperti apa perawatannya? Perawatannya mudah kawan-kawan. Bagi kalian yang mungkin pernah motornya turun mesin, sudah jadi kita pakai, tapi tidak lama kemudian turun mesin lagi atau dibongkar lagi. Itu sebenarnya ada penyebabnya kawan-kawan. Jadi begini ya, bila motor kita itu turun mesin, otomatis ada bagian-bagian yang diganti kawan-kawan. Nah, part-part yang diganti tersebut itu kan tidak langsung PNP ya. Karena apa? Karena mesin kita mesin lawas, dalam atau mesin lawas itu mesin yang lebih dulu keluar dibandingkan part baru yang datang ditanam, begitu kawan-kawan. Jadi itu kan perlu penyesuaian. Bagaimana ya, entah itu dibubut, entah itu di shock, entah itu entah itu melakukan pemortingan, entah itu disekur, itu pasti ada kawan-kawan. Nah, disekur, diporting, terus dibubut, itu pasti meninggalkan yang namanya gram. Gram itu serpian-serpian kecil dari sisa-sisa pembubutan, penyekuran, berwujud seperti lubang kecil-kecil kayak pasir gitu kan. Nah, bagaimana mengatasinya? Yaitu setelah kita turun mesin, kurang lebih maksimal itu 1 minggu, kita harus ganti oli lagi kawan-kawan. Kenapa demikian? Yaitu tadi spare part yang di dalam, entah itu karena aus, entah itu karena ingin oversize, memperbesar dinding linernya, entah itu bekas tergores linernya terus dibubut kembali atau bagaimana, itu pasti meninggalkan yang namanya gram. Apalagi bagi yang lebih parahnya motor yang kehabisan oli, itu pasti spare partnya itu saling bergesekan, dan itu juga menyebabkan aus. Dari keausan itu pasti meninggalkan yang namanya serpian, atau mungkin yang lebih parahnya itu pecahan kecil-kecil kawan-kawan. Beda ya, serpian ya, saya katakan serpian itu sangat lembut seperti pasir, itu mungkin lembut kayak tepung tapi berwujud logam. Kalau yang saya maksud cuilan atau pecahan itu agak kasar kawan-kawan, seperti pasir yang kasar lah, seperti itulah kawan-kawan. Jadi itu harus dihilangkan dulu kawan-kawan. Bagaimana? Yaitu setelah kita selesai turun mesin, motor jadi, maksimal 1 minggu kita harus ganti oli baru agar sisa-sisa gram yang tadi di dalam setelah dibersihkan itu belum sempurna, masih tertinggal gram-gramannya, itu bisa dilarutkan atau dikeluarkan lewat oli yang membilas dalam sirkulasi mesin tadi kawan-kawan. Bukan maksud saya itu menyepelekan bengkel itu kurang teliti, kurang bersih, tidak kawan-kawan. Itu hanya kemungkinan. Kan yang namanya manusia pasti ada luputnya ya. Jadi walaupun itu dibersihkan, tapi kan mungkin ada serpian-serpian yang belum terbersihkan secara tuntas kan kawan. Entah itu nyelip di bagian komponen atau di dinding-dinding blok mesin, kan kita tidak tahu. Jadi untuk antisipasinya seperti itu kawan-kawan. Karena dulu itu pengalaman telat oli ya kawan-kawan, telat oli, turun mesin, akhirnya turun mesin lah motor saya. Sekian hari selesai, langsung saya bawa pulang tanpa saya berpikir panjang. Saya pakai seperti hari biasa karena saya merasa itu habis turun mesin kan otomatis semua baru, komponen baru, oli baru. Saya pakai, ternyata tidak sampai 1 bulan timbullah suara yang aneh kawan-kawan. Saya periksa ke bengkel rakit dan harus turun mesin lagi. Setelah dicek, ternyata dinding linernya masih ada yang tergores. Kenapa demikian?
bukan karena secondnya yang kurang pas atau pakai ukuran yang kurang pas, tapi ada serpian yang kasar, serpian gram yang kasar yang tertinggal di dalam itu masuk ke dinding liner. Nah itu menyebabkan goresan tadi mengauskan dinding liner kawan-kawan, jadi terjadilah kebocoran di situ dan akhirnya jadi ngempos, suaranya kok nggak enak ya, seperti ada gresek-greseknya gimana gitu, dan itu sangat jelas ditandai lagi dengan asap yang mengepul di knalpot kawan-kawan. Itu ya yang pertama, wajib ganti oli maksimal 1 minggu setelah selesai turun mesin. Terus yang kedua, nah ini yang biasanya agak fatal, ini masalah penggunaan kawan-kawan. Jadi setelah motor turun mesin selesai, itu sebenarnya tidak perlu dinyalakan motornya sambil dikocor air selama berjam-jam kawan-kawan. Ya nggak apa-apa kalau kalian pakai metode itu, tapi kalau menurut saya tidak perlu. Karena apa? Sama-sama mesin jalan, sama-sama mesin beroperasi di dalamnya juga beroperasi. Jadi kalau saya gunakan aja. Udah saya pakai mesinnya, tapi saya pakai dengan sangat hati-hati kawan-kawan. Bagaimana saya tidak pernah membuka gas secara penuh, maksimal gigi 1 sampai gigi 4 itu saya gunakan setengah gas, setengah bukan gas, itu maksimal kawan-kawan, supaya motor itu jalannya stabil terus langsam, terus tidak pernah saya hentak-hentakkan. Karena apa? Motor yang habis turun mesin itu kondisi memang sudah ukurannya apa, hitung-hitungan sudah pas karena komponen sudah tertanam di dalam, itu sudah pas hitungannya. Tapi yang namanya benda logam pasti mengalami pemuaian dan penyusutan kalau kena panas dan dingin. Jadi komponen yang di dalam itu memerlukan penyesuaian kawan-kawan agar pas, memuainya sekian terus penyusutnya sekian. Itu kalau sudah pas, sudah layak digunakan seperti motor harian biasa. Terserah kalian mau entah-entahkan, terserah, tapi kalau rusak ya jangan meringis ya. Jadi itu aja, kita gunakan seperti biasa, kita gas secara langsam terus saja, maksimal setengah bukaan gas kawan-kawan. Jangan sampai dibutuhkan dulu, kasihan, karena kondisi komponen dalam sedang adaptasi, sedang penyesuaian. Jadi kita gunakan secara langsam saja biar motor terkondisi dalam kondisi yang pas, komponen itu sudah pas, sudah penyesuaian, sudah pas, barulah kita gunakan seperti sebelum-sebelumnya, begitu kawan-kawan. Saya rasa sekian, terima kasih. Jangan lupa like dan subscribe dan share bila perlu agar teman-teman kalian semua yang belum nonton video ini bisa tahu